tergolong berdosa gitu. Kenapa? Jadi orang ngeliat wajah saya, ih Fardal jelek banget sih wajahnya. Assalamualaikum penghuni surga. Ketemu lagi dengan Fardal Yilmaz. Apa kabarnya semuanya? Insya Allah hati Anda senantiasa dalam keadaan bersyukur, dan bersyukur. Karena lama host Galdenis, langkah ke surga. Penghuni surga, kali ini topiknya adalah wajahnya diedit atau dirawat. Ya, jadi ini pertanyaan yang sekarang tuh muncul di benak saya sih gitu ya. Kenapa? Karena saya melihat ada beberapa peristiwa gitu. Atau mungkin juga penghuni surga tahu lah ya, mungkin pernah baca atau mungkin punya teman yang terjadi peristiwa ini. Misalnya yang di-share di medsosnya atau di wallnya semuanya itu adalah wajah cantik banget gitu, mulus gitu ya, tanpa kerutan sedikit pun, padahal usianya mungkin seusia saya misalnya, atau ya mulus banget deh pokoknya gitu ya, cantik sekali. Nah, yang miris adalah ketika dia misalnya foto-foto itu dipergunakan untuk misalnya berkenalan dengan seseorang, mencari calon jodohnya misalnya, ya. Dan ketika bertemu, ternyata lebih cantik aslinya. Maaf ya, kok jadi julid. Nah, saya ingin mengajak ke penghuni surga, khususnya para kaum wanita ya, yuk dirawat aja wajahnya, supaya kalau wajahnya dirawat jadi ngeditnya nggak kebanyakan. Tapi kalau ngeditnya kebanyakan nanti susah hasilnya, gitu. Nah, menurut saya nih, kalau kita merawat wajah itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta yang memberikan wajah cantik ini. By the way, semua perempuan tuh cantik loh ya, menurut saya. Semua cantik, tinggal dirawat, dipermani supaya dia tumbuh lebih glowing, lebih cantik lagi, ya kan? Nah, menurut saya kalau kita merawat wajah itu adalah salah satu bentuk rasa syukur sama Allah. Kan kita sudah dikasih nih, sekarang kita tinggal jaga, kita rawat, karena kan yang buat kita juga, kita yang pakai, kita yang bawa terus gitu kan. Kan kalau kita wajah kita bersih, wajah kita terawat cantik gitu ya, glowing, pasti kita juga senang, hati kita juga senang gitu. Sudah, tim yang mana? Tim edit, tim rawat, atau tim dua-duanya? Komentar ya di bawah ya. Kenapa? Terus kenapa Anda memilih merawat wajah Anda? Kalau saya memilih merawat wajah saya sejak saya SMA apa ya? SMA kalau nggak salah ya. Kenapa? Satu, saya pikirnya kan ini kan wajah kecil ya, kecil banget kok, ini sedikit gitu ya, masa nggak bisa dirawat sih gitu. Dan menurut saya juga adalah saya tidak ingin membuat orang lain berdosa. Kenapa? Karena kalau orang lain nanti pikirannya gini, nanti kalau orang lihat, ih Farah kenapa sih wajahnya jelek banget, kusam banget gitu. Kan saya bikin orang dosa, bikin orang gosip, bergibah, ya kan? Nah, selain itu adalah kenapa saya milih merawat wajah. Menurut saya kan, saya tahu nih ya, wajah saya pas-pasan, hidung saya kecil, alisnya juga tidak
bagai semut beriring, biasa aja, semuanya pas gitu ya. Pas menurut Allah itu pas pokoknya gitu ya. Dan pas dilihat suami tertarik. Pas dilihat sama orang yang nggak suka, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Gitu. Nah, karena saya tahu itu, maka saya memilihlah untuk menjaganya. Satu, merawat itu kan tidak harus mahal. Kalau punya duit ya nggak apa-apa, pakai yang mahal ada, yang tanpa mahal ada. Tapi semua memang ada resikonya. Bukan resiko, ada perjuangannya sendiri. Artinya gini, kalau Anda punya duit banyak, Anda bisa bebas memilih gitu. Mau pakai perawatan yang termahal, yang terbaik, yang cocok ya, yang cocok dengan wajah Anda. Tapi kalau Anda seperti saya juga pas-pasan hidupnya gitu ya, waktu saya masuk itu kan masih SMA itu kan boro-boro mau punya duit untuk untuk ngerawat wajah gitu. Jadi saya pergunakanlah apa yang ada di sekitar saya yang murah, misalnya tomat. Kadang itu ya, kalau ini saya tempel aja, habis tomat di separuh diwajahin, ditempel di wajah. Atau kentang, atau dulu kalau saya kan di Makassar tuh. Di Makassar itu orang Sulawesi itu percaya ada namanya bedak hitam. Itu ternyata manjur banget. Itu pakai itu. Jadi apa aja saya pakai. Karena nggak punya duit. Nah, begitu saya mulai punya duit, waktu saya sudah bekerja, itu saya rajin di Jakarta waktu itu ada totok wajah, ya, totok pencet sama totok wajah pijet aja ada. Kalau yang teman-teman yang di Jakarta pasti tahu tuh Ice Hair Salon, itu kan fenomenal banget ya. Itu salon khusus perempuan dan merawat, dan itu luar biasa. Dan bagi saya untuk menjaga, karena kan semakin perempuan itu dan manusia itu kan semakin kita tua, semakin berumur kan kulit itu juga berpengaruh. Kulit kan juga akan ya either dia berkerut atau dia tidak elastis lagi. Kan banyak, pasti sudah seperti itu kan bertumbuh gitu ya. Nah, harus dirawat, harus diberi nutrisi kulit ini. Makanya saya melakukan itu. Nah, teman-teman penghuni surga, perawatan wajah apa aja yang Anda lakukan? Sharing dong di bawah ya, di komen ya, biar kita ngobrol. Saya kan sekarang usianya 52 tahun menuju 53. Saya lagi gitu ya. Alhamdulillah sih saya pede banget ya, bahwa kerutan wajah saya tidak banyak gitu ya. Banyak teman-teman yang usia seperti saya, mungkin di bawah saya malah kerutannya lebih banyak. Karena itu tadi, satu mungkin ini hasil panjang ya. Panjang untuk rajin massage, dan saya itu paling suka menggunakan hal-hal yang natural. Dan saya pembersih wajah saya dulu tuh nggak pernah lepas pembersih wajah, yaitu Viva, saudara-saudara ya. Viva, dan kemudian moisturizer. Begitu usia saya masuk 30 ya, usia saya masuk 30, mulailah saya menggunakan serum. Jadi saya selalu cari pokoknya harus serum dulu, lalu saya pakai moisturizer. Dan saya belinya serum semuanya itu sesuai kantong ya. Dan teman-teman yang kenal saya juga tahu gitu ya. Saya biasanya menggunakan pokoknya yang terbaik menurut saya dan sesuai kantong saya ya, by the way. Itu yang saya pakai. Dulu pokoknya, tapi pembersih tetap selalu adalah Viva pembersihnya. Sampai berapa lama ya itu ya? Sampai saya dapat pembersih waktu itu SK2. Ya, saya pakai klinik,
Saya pakai waktu itu juga pakai Estebel, cuman Estebel karena habis itu tutup, jadi saya nggak punya lagi. Itu bagus banget. Kemudian pakai SK2, pakai macam-macam pokoknya saya pakai. Ya kalau lagi ada duit pakai yang itu, kalau enggak ya sudah gitu ya. Nah, menurut saya nih teman-teman silahkan mencari cara perawatan wajah yang sesuai dengan Anda. Dan tapi memang semua ada challenge-nya. Challenge-nya gini. Kalau Anda punya uang, punya dana, ya nggak apa-apa. Anda kan tinggal gampang, tinggal ke dokter, pilih perawatan yang bagus, minta gitu kan, pasang wajah aja selesai gitu ya, bisa terawat. Tapi itu pun Anda mesti rajin. Karena nggak ada gitu ya, mau Anda mau tarik benang, mau apa kan tetap selalu ada perawatan, namanya perawatan. Selalu harus dirawat, nggak bisa sekali instan, nggak bisa. Nah, tapi kalau misalnya dananya Anda terbatas, banyak banget sekarang itu, cari yang natural, cari aja yang murah, tapi tidak murah, tapi berhasiat gitu. Carinya yang itu, cari yang natural, yang murah, berhasiat, tapi itu membutuhkan kerajinan Anda, keinginan Anda untuk melakukannya. Ya, saya misalnya nih, selama pandemi ini, selama lockdown, bukan lockdown ya, di rumah aja kan, beberapa bulan ini banyak banget saya belajar banyak dari YouTube. Saya kan selama ini tuh di wajah saya itu ada pigmentasi ya, sudah waktu saya berapa tahun yang lalu sih dapatnya karena hormon. Dokter kulit juga udah bilang ini hormon, jadi di bawah kulit saya, dia tidak muncul. Tapi alhamdulillah saya wajahnya sehat. Itu kata dokter kulit juga, wajah saya sehat alhamdulillah. Ya. Nah, saya selama lockdown ini sebenarnya saya pengen bagi tips ke Anda. Selama lockdown ini kan saya jadi rajin buka YouTube karena saya juga sudah punya channel YouTube. Jadi saya belajar cari tahu apa sih gitu ya, cari tentang perawatan wajah. Ada nanti bisa buka, ada channelnya Dr. Liv itu ya, Swiss. Itu bagus banget, saya banyak sekali belajar dari situ. Dan juga saya banyak juga belajar dari pengobatan alami. Ini hadiah buat Anda, bagi Anda yang punya wajah, punya pigmentasi di wajah. Satu yang berhasil saya praktekkan dalam 2 bulan ini gitu ya, itu adalah hanya menggunakan kentang diparut, lalu setelah kentang Anda parut, ambil airnya, kemudian campurkan dengan tepung beras kemudian dicampur lagi dengan gel aloe vera atau lidah buaya, dan taruh madu sedikit. Udah itu diaduk dan kemudian jadiin masker. 30 menit pasang maskernya tapi wajahnya bersih gitu ya. Itu saya memakainya setiap hari 3 hari berturut-turut, kemudian berhenti dulu 1 hari, kemudian pakai lagi. Oh, Masya Allah, pokoknya pigmentasi di wajah saya alhamdulillahirabbil alamin jauh berkurang. Dan itu mungkin Anda bisa pakai. Oke? Saya mau rekap deh ya. Kalau tips dari saya nih untuk merawat wajah, satu adalah yang pertama juga Anda mesti ingat apa yang Anda makan. Karena makanan kita pengaruh sekali dengan ke kulit wajah. Dan yang kedua adalah pikiran, hati. Kan katanya seluruh hati itu terlihat dari wajah Anda. Jadi kalau hati Anda, kalau sesuatu yang nggak perlu dipikirin, nggak usah. Kalau out of your control, nggak usah dipikirin. Ya, gitu. Jangan, dan gini, sadar, be aware gitu. Misalnya dengan hal-hal yang suka kan nggak sengaja tuh, gitu. Kalau Anda sering gitu, pasti deh pengaruh ke ini tuh suka berkerut di sininya. Jangan, sayang, nanti susah ininya. Apalagi kalau Anda budget untuk perawatan wajahnya itu sedikit gitu. Jangan deh, sayang,
karena susah, karena nanti kalau sudah kepala berkerut itu sulit, beneran itu sulit. Dan yang ketiga adalah ingat bahwa dalam merawat wajah itu ada masa perjalanannya, ada takes time gitu ya, nggak bisa instan maksud saya. Jadi nggak bisa instan, itu berproses. Nggak bisa Anda tiba-tiba mau pakai masker bengkoang misalnya, terus tiba-tiba langsung putih gitu, nggak bisa. Selalu harus ada prosesnya. Dan yang berikutnya lagi adalah kalau saya tuh percaya bahwa air wudhu itu sangat membersihkan wajah, gitu. Bagi yang muslim ya, berwudu itu sangat, menurut saya. Dan saya kalau setiap habis wudu lihat wajah saya suka sekali lihat wajah saya pada saat wudu, setelah wudu. Kayaknya saya ngerasa cantik gitu ya, kulitnya kayaknya pink gitu. Kayak glowing. Gimana penghuni surga? Semoga sharing saya kali ini bermanfaat bagi Anda. Dan bagi Anda penghuni surga yang punya saran atau punya tips dalam perawatan wajah supaya kita tidak terlalu banyak mengedit, silahkan sharing di kolom komentar ya. Misalnya Anda menggunakan dokter siapa, atau Anda menggunakan perawatan apa, boleh bebas share di bawah, karena untuk kepentingan, untuk kebaikan bersama, ya kan? Ya, please semuanya penghuni surga stay healthy, stay happy, yang paling penting juga, and stay beautiful, ya. Selalu tetap baik hati kepada sesama, jangan lupa. Dan insya Allah ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum.